Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu dasar bahasa Arab yang menjelaskan bagi kitab Jurmiyah. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang kalam. Nah, sekarang ini kita masuk pada bagian-bagian kalam. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Anwa'ul kalami, ini anwa' ini artinya macam-macam, tetapi maksudnya di sini bagian-bagian kalam. Apa saja bagian-bagian kalam itu? Qala berkata Syekh Daud Sonhaji, wa aqsamuhu, dan bagian-bagiannya kalam itu salah satun, ada 3. Ismun, pertama isim, fi'lun, kedua fi'il, wa harfun, dan ketiga adalah huruf, ja'a li ma'nan, yang datang huruf itu bagi satu makna. Aqulu, nah yang di atas perkataan dari Jurmiyah, ini perkataan dari Tuhfatus Saniyah. Aku mengatakan, kata Syekh Muhyiddin, al-alfazul lati yasta'miluhal arabu fi kalamihim, bermula lapas-lapas yang lapas itu digunakan oleh orang Arab fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka. Di dalam mereka bertutur itu menggunakan lapas-lapas yang menggunakan pembicaraan mereka itu menggunakan lapas-lapas kalam ini, yaitu lapas yang tersusun dari isim, fi'il, huruf itu. Jadi lapas-lapas yang lapas itu yang terdiri dari fi'il, isim, huruf itu, nah itulah yang diucapkan oleh orang Arab di dalam bertutur. Wa nuqilat ilaina, dan dipindahkan ilaina, pembicaraan itu kepada kita, anhum, dari mereka, dari pembicaraan mereka orang Arab. Fanahnu, maka bermula kami, natakallamu biha, kita ini sedang berbicara dengannya, berbicara dengan bahasa Arab ini, dengan menggunakan lapas-lapas yang lapas itu terbagi, atau kalam itu terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Fi muhawaratina, di dalam bertutur kita, pembicaraan kita, hiwar kita, percakapan kita, wa durusina, dan pelajaran kita, wa naqra'uha, dan kita membacanya dengan lapas-lapas ini, fi kutubina, di kitab-kitab kita, wa naktubu biha, dan kita menulis biha, dengan lapas-lapas itu, ila ahlina, kepada keluarga kita, wa asdiqaina, kepada saudara atau teman-teman kita. Jadi kita menulis surat dengan lapas-lapas itu. La yakhlu, yang tidaklah kosong, wahidun minha, oleh salah satu daripadanya lapas itu, ayyakuna wahidan, hendaknya lah satu itu, wahidan min salasati asya, itu salah satu itu pasti terdiri dari salah satu dari 3 ini. Nah, maksudnya pastilah apapun yang kita tulis itu terdiri, yaitu tulisan itu terdiri dari salah satu dari 3 perkara itu, yaitu perkara isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita masuk pada apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Nah, amal ismum, adapun isim itu
itu fahuwa fil lugati, maka ia isim itu di dalam lugat madalla ala musamma, artinya adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamakan. Kita mempunyai barang atau kita mempunyai nama, misalnya nama kita adalah Muhammad, berarti kita orang itu namanya musamma. Wa fi islahin nahwiyin, tetapi pada istilahnya ulama nahwu berbeda dengan ulama bahasa. Nah, menurut ulama nahwu, isim itu adalah kalimatun, satu kata dalat yang menunjukkan kata itu ala ma'nan fi nafsiha, atas makna pada sendirinya isim. Walam taktarin bizamanin, dan isim itu tidak disertai dengan waktu. Nahwu contohnya Muhammadun. Nah, kata Muhammad ini tidak disertai apakah Muhammad lampau, Muhammad akan datang, Muhammad sekarang, itu tidak ada. Nah, tidak disertai dengan waktu. Wa aliyun, dan Ali, wa rajulun, dan kata rajulun, wa jumalun, jumlah, wa jamalun, ini jamalun unta, wa jabalun gunung, wa nahrun sungai, wa tufahatun apel, wa limunatun limun. Limun ini jeruk lemon lah gitu. Wa ason tongkat. Jadi semua dari kata Muhammad sampai kata asan ini fakullu wahidim min hadhil alfas, maka bermula tiap-tiap satu daripada semua contoh-contoh lapas ini ya dulu ala maknan, yang menunjukkan atas satu makna, walaysa zaman, dan tidak ada zaman dakhilan fi maknahu, itu tidaklah masuk zaman itu di dalam isim itu. Jadi waktu atau zaman itu tidak berlaku di isim. Nah, wal ismu salasatun, bermula isim itu ada salah satu anwa'in, ada 3 jenis. Muzharun, isim zahir, wa mudmarun, isim dhamir, wa mubhamun, isim yang mubham, yang masih samar. Fal muzharu, maka bermula isim zahir, huwa, dia isim zahir, ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinatin, yaitu sesuatu yang menunjuk atas maknanya dengan tanpa ada hajat kepada qarinahnya. Contohnya adalah Khalidun. Khalidun ini adalah nama atau isim zahir. Fa innahu, maka sungguh Khalidun ini dalun, menunjuk ya ala zat syakhsi, atas zatnya seseorang, al musamma, yang dinamakan bihadal ismi, dengan nama Khalid ini. Wala yahtaju, dan tidaklah butuh fi dilalatihi, di dalam menunjuknya, ala zalika, atas yang demikian itu, ila qarinatin, tidak butuh kepada qarinah, tidak butuh kepada satu yang menyertakannya itu. Cukup dengan Khalidun itu kita tahu bahwa dia itu adalah isim. Wal mudmaru, dan isim yang kedua itu adalah isim dhamir, ma dalla ala ma'nahu. Jadi isim dhamir adalah isim yang menunjukkan atas maknanya itu biwasitatil qarinati, dengan perantaraan qarinah. Nahu ana itu menunjuk saya. Nah, fa innahu, maka sungguh ana itu yadullu ala ma'nahu al muradu minhu, yaitu maknanya itu menunjukkan atas yang dikehendaki dari dhamir itu. Misalnya kalau saya bercerita ana, berarti saya. Kalau ada yang bercerita orang lain tetapi dia bercerita saya begini-begini, berarti ananya itu dia. Bukan saya, ya itu bukannya kita. Nah gitu. Wa hadza dzatu syakhsil mutakallimi, dan dia wa huwa dzatu syakhsil mutakallim, dia itu zatnya seseorang yang berbicara. Walakinnahu, akan tetapi la yadullu ala zalika, tidak menunjukkan ia ana itu illa biwasitatit takallumi, kecuali dengan perantaraan berbicara. Wa nahu, dan contohnya adalah anta, fa innahu yadullu ala zati syakhsil mukhatabi, dia anta itu menunjukkan atas zatnya seseorang yang berbicara. Zatnya orang yang diajak berbicara. Lakin biwasitatil khitabi, akan tetapi dengan perantaraan khitab. Dihitab, kita ajak dulu dia berbicara, maka ada anta.
Seperti itu. Jadi ini masih simpel anunya ini penjelasannya. Wal mubhamu dan isim mubham huwallazi, dia isim mubham itu la yazharul muradu minhu, tidak nampak kehendak daripada isim itu, isim mubham ini. Contohnya hadza allazi, hadza isim isyarat, allazi isim mausul, wa ammal fi'lu. Ini sudah selesai berarti ini. Sudah selesai pembahasan tentang isim. Jadi kan mubham ini menunjuk kepada apa, kan belum selesai. Allazi juga yang apa gitu kan, itu belum menunjukkan. Memang dia ini isim ini isim isyarat, isim mausul, tetapi nanti butuh kepada gandengannya. Apa yang kalau hadza ini isim isyarat, berarti butuh kepada musyarun ilaihnya. Nah, juga ini allazi ini isim mausul, nanti butuh kepada silahnya. Selesai tentang isim. Wa ammal fi'lu, dan adapun fi'il, fahuwa, maka dia fi'il fil lughati, dalam istilahnya ulama bahasa, yaitu al hadatsu, yaitu sesuatu yang terjadi, itu arti fi'il, atau perbuatan lah gitu. Wa fi istilah, kan perbuatan yang terjadi jadinya kalau digabungkan lah. Wa fi istilahin nahwiyin, sedangkan pada istilahnya ulama nahwu, fi'il itu kalimatun, satu kalimat, satu kata, dalat yang menunjukkan kata itu ala ma'nan fi nafsiha, atas satu makna pada sendirinya. Waqturinat, dan disertai fi'il itu bi ahadil azmanati salasati, dan disertai fi'il itu dengan salah satu daripada 3 waktu, 3 zaman. Allati hiya, yang ia zaman itu, yang 3 itu al-madhi, zaman lampau, wal hali, zaman sekarang, wal mustaqbali, zaman yang akan datang. Nahwu, contohnya kataba. Kataba ini contoh untuk fi'il madhi. Fa innahu kalimatun, maka sungguh dia, kataba itu satu kata yang menunjukkan ala makna, atas satu makna, yaitu apa? Wahwa al-kitabatu, yaitu menunjuk kepada satu menulis. Dia telah menulis. Nah, wahadal makna, dan ini makna, muqtarinun, itu menyertai, atau muqtaranun, disertai bizamanil madhi, dengan zaman madhi, karena kataba ini artinya sudah menulis. Wa nahwu, dan contohnya yaktubu. Yaktubu ini fa innahu dalun, itu menunjuk ya, kata yaktubu itu ala makna, atas satu makna, wahwa al-kitabatu aidan, yaitu menulis juga, sama dengan kataba. Wahadal makna, dan ini makna muqtaranun, itu disertai bizamanil hadir, dengan zaman hadir, yaitu sedang menulis lah gitu. Wa nahwu, dan contoh uktub. Fa innahu, maka sungguh ya uktub itu kalimatun, satu kata, dalat yang menunjukkan, dalatun ala ma'nan, menunjukkan atas satu makna, wa huwa al-kitabatu aidan, yaitu menulis juga. Wa hadzal makna, dan ini makna muqtaranun, itu disertai bizamanil mustaqbali, dengan zaman mustaqbal, karena perintah uktub itu pasti perintah menulis, tetapi menulis itu belum dilakukan, makanya yaitu menunjukkan kepada mustaqbal. Lain halnya dengan yaktubu. Yaktubu itu bisa saja dia bermakna hal dan istiqbal. Nah, wa misalu hadhil alfas, dan bermula contoh-contoh ini lapas. Lapas sanu maksudnya lapas fi'il. Nasara, telah menolong, wa yansuru, sedang menolong, wansur, tolonglah, wa fahima, paham, yafhamu, memahami, wafham, dan pahamilah, wa alima, ya'lamu, wa alam, wa jalasa, yajlisu, ijlis, daraba, yadribu, idrib. Ini sepertinya tidak perlu diartikan ini sudah maklum lah nih. Wal fi'lu, dan bermula fi'li itu ala salasati anwa'in, terbagi menjadi 3 jenis fi'il. Madin, pertama fi'il madhi, wa mudhari'un, kedua fi'il mudhari', wa amrun, dan ketiga adalah fi'il amar. Ini tidak perlu dijelaskan lagi kapan waktunya ini. Fal madhi, karena pasti sudah dibahas di Jurmiyah. Fal madhi, maka bermula fi'il madhi, ma dalla ala hadasin, sesuatu yang menunjukkan kepada
perbuatan yang waqa'a, yang jatuh fi zamani, pada zaman alladzi qabla zamani takalumi, yang jatuh perbuatan itu sebelum zaman berbicara. Seperti kataba tadi di atas, sebelum kita berkata kataba itu berarti perbuatan berkataba, menulis itu sudah terjadi. Nahu kataba, nah ini contohnya kataba, fahima paham, kharaja keluar, sami'a mendengar, wa absara memperlihatkan, wa takallama berbicara, wastaghfara meminta ampun, washtaraka dan bersyarikat. Tetapi ini beda-beda wazannya nih. Nanti kita bahas di ilmu sharaf. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari', apa artinya? Madalla ala hadasin, ya sesuatu yang menunjukkan, atau fi'il yang menunjukkan satu yang telah terjadi, sesuatu peristiwa yang terjadi fi zamani takalumi, pada zaman ketika berbicara, au ba'dahu, atau setelahnya berbicara. Contohnya yaktubu. Nah, yaktubu ini bisa berarti sedang menulis. Jadi menulisnya itu ketika kita berbicara itu sedang terjadi juga. Wa yafhamu, ataupun yaktubu itu bisa nanti dia menulis. Nah, wa yafhamu sedang memahami, wa yakhruju sedang keluar, wa yasma'u sedang mendengar, wa yubsiru sedang melihat, wa yatakallamu sedang berbicara, wa yastaghfiru, wa yashtariku. Nah, wal amru, ketiga fi'il amr. Apa artinya? Madalla ala hadasin, sesuatu atau fi'il yang menunjukkan sesuatu peristiwa, yutlabu yang diminta atau dituntut, husuluhu terjadinya itu, ba'da zaman takalumi setelah waktu kita berbicara. Nahu uktub, tulislah. Kan perbuatan menulis itu belum terjadi, makanya kita perintahkan untuk menulis. Uktub, tulislah, wafham, pahamilah, wakhruj, keluarlah, wasma, dengarkanlah, wa absir, dan perlihatkanlah atau lihatlah, watakallam, dan berbicaralah, wastaghfir, minta ampunlah, washtarik, ikut sertalah. Nah, itu pembahasan tentang fi'il. Wa ammal harfu, adapun huruf, fahuwa fil lugati, maka ia huruf itu secara bahasa, at-tarafu, artinya adalah pinggir atau ujung. Wa fi istilahi, dan pada istilah nuhat, istilah ulama nuhat, itu kalimatun, satu kata, dalat yang menunjukkan ala maknan, atas satu makna, fi ghairiha, pada selainnya huruf. Nah, contohnya min. Nah, min ini kan sebagian daripada huruf, sebagian daripada contoh-contoh huruf. Fa inna hadzal lafza, maka sungguh ini lapas, kalimatun, satu kata, dalat yang menunjukkan kata itu ala maknan, atas satu waktu, wa huwa al-ibtida'u, yaitu memulai, yaitu dia itu dimulai dengan min itu. Wa hadzal makna, dan ini makna min itu la yatimu, tidak sempurna maknanya itu, hatta hingga tadumma ilaiha, dicampurkan, digabungkan kepadanya kata min itu, ghairuha oleh akan selainnya, ghairuha oleh selainnya, akan selainnya. Tadumma hingga ghairuha berarti dia hingga digabungkan kepadanya akan selainnya. Nah, fatakul, maka engkau berkata, zahabtu minal baiti, masalan, contohnya. Nah, jadi kan kalau min saja itu tidak ada artinya apa-apa, tetapi kalau sudah ada yang disandarkan kepadanya maka ada artinya. Wal harfu, dan huruf itu ala salasati anwa'in, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Berarti sama-sama 3, huruf 3, fi'il 3, isim juga 3. Mushtarakun, ini 3 ini ya sesuai kitab ini, mungkin saja nanti di kitab-kitab lain ada pembagian yang lain. Mushtarakun, pertama huruf mushtarak bainal asma'i wal af'ali, yaitu mushtarakun, yaitu bercabang atau bersarikat, bahwa huruf itu di antara penggunaannya itu antara isim dan fi'il. Jadi sama-sama bisa digunakan oleh isim dan fi'il. Wa mukhtasun bil asma'i, yang kedua adalah khusus bagi isim, wa mukhtasun bil af'ali, dan yang ketiga adalah khusus kepada fi'il. Amal mushtaraku, adapun huruf yang bisa digunakan keduanya, fahuwa, maka dia adalah ma yajuzu dukhuluhu, sesuatu yang bolehlah masuknya huruf itu, ala kulli wahidin minhuma, atas tiap-tiap dari keduanya, fi'il dan isim.
Nahu hal, contohnya adalah hal. Nah, hal ini bisa digunakan oleh isim dan fi'il. Bal juga takulu, engkau berkata, hal hadara aliyun, apakah telah hadirlah Ali? Nah, setelah hal ini kan ada fi'il, berarti hal ini masuk kepada fi'il. Wa taqulu hal aliyun musafirun, apakah Ali itu orang yang bersafari? Nah, setelah hal ini ada isim yaitu Ali, maka hal itu bisa masuk kepada isim. Wa taqulu, dan engkau berkata, ma anta bibalidin, bukanlah ma anta bibalidin, tidaklah engkau itu orang yang bodoh. Bal anta mujtahidun, atau balid di sini bodoh atau malas lah. Akan tetapi anta, engkau itu mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Wa taqulu, dan engkau berkata, ma habara. Jadi di sini menunjukkan bahwa selain hal ada juga ma yang masuk kepada keduanya, yaitu kepada isim. Contohnya ma anta bibalidin ini, dan fi'il juga dia masuk kepada fi'il ma ini. Ma hadara, hadara ini kan fi'il. Nah, berarti bisa masuk keduanya. Ma hadara akhi bal safar, tidaklah hadir saudaraku, akan tetapi dia sedang pergi. Wal mukhtassu bil asma'i, yang kedua huruf itu khusus kepada isim. Ma la yajuzu dukhuluhu, yang tidaklah boleh masuknya itu illa alaihi, kecuali kepada isim. Nah, contohnya min, ala, ila. Nah, ketiganya ini khusus masuk kepada isim, tidak boleh masuk kepada fa'il. Taqulu, engkau berkata, hadartu minal baiti ilal madrasati ala farasin, aku telah hadir dari rumah menuju sekolah itu ala farasin, dengan menunggang kuda. Jadi ala farasin minal baiti, nah ilal madrasati, ketiganya digunakan, dan semuanya itu akhirnya itu digunakan untuk isim. Farasin isim, madrasah isim, bait isim. Wa ammal mukhtassu bil af'ali, dan adapun yang dikhususkan huruf itu dengan fi'il, fahuwa, maka dia itu huruf itu allazi la yajuzu, yang huruf itu tidak boleh dukhuluhu, masuknya itu illa alaiha, kecuali kepadanya fi'il. Nahu lam, qad, lan. Nah, ketiganya ini khusus masuk kepada fi'il. Contohnya lam aksal, aku bukan orang yang malas. Walam iltafat, dan tidaklah ia menoleh. Ini masih menggunakan lam. Ila ghairil wajib, kepada selain yang wajib. Dia tidak menoleh kecuali kepada selain yang wajib. Wa taqulu, dan engkau berkata, qad qamatis shalah. Nah, di sini ada qad yang masuk, berarti ini fi'il, karena qad ini selalu masuk kepada fi'il. Wa qad aflaha man istiqama, dan sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang istiqamah. Nah, ini fi'il qad ini, karena dia itu selalu menunjukkan kepada fi'il. Aflaha ini berarti fi'il. Nah, wa taqulu, dan engkau berkata, qad tasbiqu al arja'u wa qad yajudu al bakhilu. Apa artinya ini ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ini dia. Qad tasbiqul arja'u, sungguh telah melampaui oleh orang yang cacat atau orang yang lemah. Wa qad yajudul bakhilu, sungguh telah jadani, apa artinya ya? Orang bakhil. Nah, orang bakhil itu judu, itu masa berani. Atau ya judu itu mungkin artinya buruk lah, karena bakhilnya buruk juga. Coba teman-teman cari di kamus masing-masing. Wa taqulu, dan engkau berkata, lan tablughul majda hatta tajtahida, engkau tidak akan sampai kepada kemuliaan hingga engkau bersungguh-sungguh. Walan yastaqima zillu, dan seseorang tidak akan dapat istiqamah. Zillu, walan yastaqima zillu, dan bayangan itu tidak akan pernah lurus. Wal'udu a'waju, dan pohon itu a'waju,
Nah, apa a'waj ini? Bermula pohon-pohon itu a'waj, berbelit-belit, melilit-lilit mungkin ya. Jadi ini itu contoh tentang apa namanya, tentang huruf yang masuk kepada fi'il. Lan, qad ini kan. Nah, lanjut. Amsalatun lil ismi. Amsalatun ini khobar dari mubtada yang dibuang. Contohnya hadhi amsalatun. Kitabun ini untuk isim ya. Kitabun buku, kolamun pulpen, zawatun tinta, karosatun buku, catatan, jaridatun koran, khalilun kekasih, solihun orang yang soleh, amran warakah ini kertas, sab'un binatang buas kalau nggak salah, himarun ini himar ini keledai, zibun serigala, namirun ini harimau, fahdun ini macan, bertukalah jeruk, kim masrah ini pir, kim masrah, narjisah ini melati, wardatun ini mawar, haulai mereka, antum dan kamu. Itu contoh-contoh isim. Amsilatul fi'li, contoh-contoh bagi fi'il: safara yusafiru, safir, qala yaqulu qul, berkata, amina ya'manu, iman, radiya yarda, ridalah, sadaqa yasduku, usduq, benar, ijtahada yajtahidu, ijtahid bersungguh-sungguh, istaghfara yastaghfiru, istaghfir memohon ampun. Amsilatun lil harfi: min huruf jar, ila huruf jar, an huruf jar, ala huruf jar, illa istisna, lakin istidrak, inna taukid, ana taukid, bala huruf jawab, bal huruf jar, qad tahqiq, saufa ini untuk tampiz, lam huruf jazam, la huruf nafi, lan huruf nasab, lau huruf syarat, lama bisa juga ini jazam, la'alla litaraji, manafi, la tanafi, laita, tamani, in syarat, sama atap, al atap dan lain-lain. As'ilatun, pertanyaan. Apa itu isim? Berapa dibagi isim itu? Apa itu isim zahir, isim dhamir? Apa itu isim mubham? Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab di atas yang sudah kita bahas itu. Nah, tidak akan saya bacakan semua pertanyaannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tanda-tanda isim. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.